Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rafadi dengan NPM 10090320166. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas dari mata kuliah perilaku organisasi mengenai kepuasan kerja. Nah, di tugas ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa yang memuaskan atau tidak memuaskan pada perkuliahan pada semester ini. Nah, pada peristiwa yang saya alami ini, saya mendapatkan peristiwa mengenai pembagian kelompok tugas yang berdasarkan urutan nama NPM. Nah, peristiwa ini tidak memuaskan bagi saya karena ini bisa mengarah pada penilaian saya dan juga performa dalam tugas untuk kuliah tersebut. Lalu mengapa peristiwa ini tidak memuaskan bagi saya? Karena dalam peristiwa ini membuat saya kesulitan. Pertama, kesulitan dalam mendapatkan hasil yang terbaik dalam mengerjakan tugas. Pertama mungkin bertanya mengapa adanya kesulitan dengan pembagian kelompok dengan urutan NPM. Nah, urutan NPM ini sudah menjadi terpatok pas. Setiap kelompok memiliki 5 orang yang tidak bisa diubah dan anggotanya tetap sama seperti yang tertera pada urutan absen di NPM. Nah, pada kelompok yang saya dapat ini kebanyakannya mahasiswa yang pasif dalam perkuliahannya. Jadi di kelas kadang tidak ada mungkin, dan juga ya dalam kata lain mahasiswa gaib. Nah, mengapa ini suatu hal yang tidak memuaskan? Karena dengan adanya berkontribusi dengan mahasiswa yang tersebut, saya akan memiliki kesulitan dalam mengerjakan tugas yang baik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, setelah saya tahu peristiwa itu karena adanya peristiwa itu dan juga keadaannya yang telah saya jelaskan bahwa kelompok yang saya dapat itu tidak sesuai, tidak memadai dalam pengerjaan ini, saya merasa tidak adil karena saya hanya memiliki kelompok yang tidak, jadinya performanya hanya performa saya. Nah, jadi pengerjaan ini hanya dilakukan oleh saya sendiri karena dalam urutan absen itu isinya hanya mahasiswa yang gaib yang jarang datang. Jadi karenanya mahasiswanya gaib dan susah dikontaksi untuk segalanya, ya saya akan memiliki kesulitan dalam pekerjaan dalam mendapatkan hasil yang terbaik dalam bentuk hasil. Maka yang saya lakukan, saya tetap melakukan pengerjaan tersebut. Namun saya tidak bisa untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari yang terbaik. Maksudnya saya melakukan sebaik mungkin yang saya lakukan, tapi mungkin karena tugas tersebut kompetensinya hanya untuk kelompok. Nah, mungkin akan adanya kesulitan saya untuk memenuhi kompetensi itu, maka hasil pengerjaannya tidak memenuhi, atau bukan tidak memenuhi, bisa dikategorikan kurang baik. Karena apa? Karena itu saya hanya mengeluarkan performa saya, namun kompetensi tugas yang diberikan itu kompetensi untuk perkumpulan antar individual, jadi kelompok. Jadi ya kompetensinya untuk kelompok, namun saya melakukan kompetensi untuk kelompok secara individu, jadi ya tidak adil gitu. Nah,
Lalu bagaimana sikap afektif, perilaku dan opini evaluasi saya mengenai peristiwa tersebut. Ya, pertama saya akan merasa saya nggak suka nih sama sistem tersebut, yang ini bahwa yang sistem di mana pengerjaan tugas pembagian kelompok sesuai dengan NPM. Nah, itu satu, saya adanya rasa tidak suka, atau enggak langsung rasa kesel gitu, ada rasa kesel kenapa harus begitu gitu. Jadi susah untuk saya mendapat kebebasan dalam memilih anggota kelompok atau bergabung dengan kelompok lain. Dua, perilaku saya dalam hal tersebut, ya saya perilaku saya dalam hal tersebut, ya itu perilaku saya nggak bisa memberikan yang terbaik karenanya adanya ketidakadilan yang membuat saya tidak puas. Ya, saya juga tidak dapat berlaku yang terbaik dalam melakukan tugasnya. Ya seperti tidak dalam perilaku, ya saya nggak melakukan yang terbaik lah gitu, karena kesal tersebut. Kenapa sih gitu dalam mengerjakannya tidak sungguh-sungguh, ada rasanya begitu. Lalu yang ketiga, bagaimana dalam aspek kognitif. Nah, dalam aspek kognitif ini saya merasa bahwa pengelompokan sesuai NPM ini merupakan suatu hal yang tidak adil, dan saya akan merasa jengkel bila ada sistem pengelompokan sesuai NPM itu terulang kembali, karena ketidakadilan dan ketidakbebasan mahasiswa dalam memilih atau bergabung dalam kelompok supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu bagaimana efek dari peristiwa tersebut pada peristiwa pembelajaran untuk semester ini mungkin akan menyulitkan saya dalam mendapatkan nilai yang terbaik untuk semester ini pada mata kuliah tersebut, karena karenanya performa yang saya berikan untuk kompetensi yang tidak sesuai yang harusnya dilakukan secara kelompok, namun saya kerjakan secara individual. Namun ini menjadi kesulitan dalam mencapai nilai karenanya ketidakadilan tersebut. Jadi ya sebenarnya kan kalau kompetensinya secara kelompok, kita kerjakan secara kelompok mungkin bisa mendapatkan yang maksimal. Tapi kalau kompetensinya secara kelompok namun dikerjakan individu, mungkin akan adanya kesulitan dalam mencapai yang baik. Lalu bagaimana orang bisa bertahan dalam peristiwa ketidakpuasan tersebut? Ada namanya faktor disonisasi. Disonisasi itu dimana faktor orang bertahan dalam suatu ketidaknyamanan. Nah, kalau saya bertahan dalam peristiwa tersebut karena reward dari disonisasi, yang dimana saya berusaha untuk mendapatkan nilai, karena nilai ini sebagai reward bagi saya, soalnya saya bebas dari melakukan pengulangan pada mata kuliah tersebut. Bila saya menyerah dalam disonisasi ini, maka saya akan harus mengulang lagi mata kuliah tersebut. Nah, makanya itu salah satu faktor dari disonisasi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.